Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 5, kelas 12-6, akan mempresentasikan mengenai pengaruh konsentrasi arang sekam padi terhadap pertumbuhan kacang hijau. Sebelumnya, perkenalkan, kami, saya sendiri, Kansa Adiana Asani, absen 19. Dan di sini juga terdapat Ahnaf Rifki Halis, absen 1, Sintami Elisia Fredlina, absen 9, Hazikoh Abla, absen 17, Putri Sekarsari, absen 30, dan Sania Anggreni. Langsung saja kita masuk ke presentasi hari ini. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Nah, yang pertama ada latar belakang. Yang ke-1 ada perbaikan teknik budaya. Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan dan produksi kacang hijau adalah dengan memperbaiki media tanam. Media tanam organik yang digunakan adalah arang sekam padi. Yang kedua ada pengertian arang sekam padi. Merupakan sekam padi yang telah mengalami pembakaran tidak sempurna dan memiliki keunggulan dalam memperbaiki sifat kimia dan fisika tanah. Yang ketiga, ada manfaat arang sekam padi dalam media tanam. Yang pertama, bisa meningkatkan efektivitas pemupukan. Yang kedua, bisa memperbaiki aerasi dan porositas tanah. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengikat hara dan melepaskan secara perlahan atau slow release. Yang keempat, memiliki daya serap air yang baik dan sikap lebih ramah dibandingkan media lain. Yang keempat, ada karakteristik arang sekam padi. Yang pertama yaitu ringan, tidak kotor, poros, dan memiliki daya serap yang tinggi. Yang kedua, mendukung perbaikan struktur tanah. Yang kelima, hasil penelitian. Penambahan arang sekam padi pada media tanam dengan volume 22% meningkatkan pertumbuhan tanaman, seperti tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, bobot basah, dan bobot konsumsi. Yang kedua ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh berbagai konsentrasi arang sekam padi terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau? Yang kedua, bagaimana pengaruh konsentrasi arang sekam padi terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau? Yang ketiga, bagaimana pengaruh konsentrasi arang sekam padi terhadap pertumbuhan akar tanaman kacang hijau? Selanjutnya, tujuan penelitian akan dijelaskan oleh Mbak Sania Anggreni. Baik, tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh konsentrasi arang sekam padi terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh konsentrasi arang sekam padi terhadap tinggi dan panjang akar tanaman kacang hijau. Dan tujuannya ketiga, untuk menentukan konsentrasi arang sekam padi yang paling optimal dalam mendukung pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Scroll. Kedengaran nggak sih? Halo. Yaitu yang pertama ada arang padi sebagai media tanam. Arang padi adalah hasil sampingan dari proses pembakaran sekam padi yang sering digunakan dalam pertanian sebagai bahan perbaikan tanah. Arang sekam padi mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan dapat meningkatkan kapasitas tanah. Penambahan arang padi pada tanah juga berfungsi sebagai penyeimbang pH tanah serta mengurangi erosi tanah.
Baik, selanjutnya ada cek-cek. Oke, pertumbuhan tanah kacang hijau yang memiliki nama latin Vigna radiata. Tanaman kacang hijau merupakan salah satu komoditas pertanian penting karena nilai gizinya yang tinggi, terutama kandungan serat dan protein. Kacang hijau memiliki potensi yang tumbuh baik di berbagai kondisi tanah, asalkan mendapatkan perawatan yang optimal. Pertumbuhan kacang hijau sangat dipengaruhi oleh kualitas media tanam yang digunakan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas media tanah adalah arang sekam padi. Selanjutnya, pengaruh arang sekam padi terhadap pertumbuhan tanaman. Banyak penelitian yang mengaji pengaruh penggunaan arang sekam padi terhadap pertumbuhan tanaman. Salah satu contohnya penelitian oleh Setiawan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penambahan arang sekam padi dapat meningkatkan kadar unsur hara pada tanah dan memperbaiki tekstur tanah, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan tanah kacang hijau. Selain itu, arang sekam padi juga dapat mengurangi keasaman tanah yang seringkali menjadi hambatan bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yang terakhir, konsentrasi arang sekam padi pada media tanam. Konsentrasi arang sekam padi pada media tanam merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan ketersediaan air di dalam tanah akibat penguapan yang lebih cepat. Sementara konsentrasi yang terlalu rendah memungkinkan tidak memberi efek yang optimal terhadap pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, penelitian yang menguji konsentrasi yang tepat dari arang sekam padi sangat penting untuk menentukan dosis yang paling efektif untuk mendukung pertumbuhan tanah kacang hijau. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Lokasi penelitian yang kami lakukan itu berada di SMA Banjarnegara dan rumah saya sendiri Kansadena, dan waktu penelitian mulai dari Senin tanggal 24 Februari 2025 hingga Senin 3 Maret 2025. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama alat 1 gelas 3 buah, 1 gelas 3 buah, 2 penggaris, 3 sendok makan plastik, 4 timbangan digital, dan yang kelima wadah. Ya, untuk bahan sendiri 1 arang sekam padi atau sekam bakar, kedua biji kacang hijau 5 buah per gelas, 3 air, dan 4 tanah kompos. Tanah kompos ini bisa diganti sebagai tanah biasa. Kemudian variabel penelitian, untuk variabel kontrol sendiri yaitu adalah pot C dengan media tanam 80 gram tanah kompos tanpa arang sekam padi. Kemudian yang kami kontrol juga biji kacang hijau, semua biji kacang hijau telah melalui proses perendaman selama 12 jam, kemudian jumlah dan frekuensi penyiraman air, tempat penyinaran biji kacang hijau, serta kedalaman tanah. Variabel bebas yaitu konsentrasi arang sekam padi yang akan dibedakan pada pot A dan pot B. Dan yang terakhir variabel terikat yaitu tinggi dan laju pertumbuhan tinggi kacang hijau serta pertumbuhan akar kacang hijau. Untuk penelitian dapat dilihat ini adalah gelas yang kami buat, dan ini adalah biji kacang hijau dengan kedalaman tanaman 2 cm. Dan untuk bagian panah yang bergaris potong-potong ini adalah campuran tanah dan arang sekam padi. Untuk semua pot akan berbentuk seperti ini. Yang akan dibedakan adalah campuran tanah dan arang sekam padi. Untuk langkah kerja dirangkum dari 4 proses besar, yaitu proses 1 perendaman biji kacang hijau semalaman atau selama sekitar 12 jam. Yang kedua, proses 2 menyiapkan media tanam sesuai dengan ukuran dan konsentrasi. Media tanam ini kami menggunakan gelas, diberi nama pot A, pot B, dan pot C. Dan untuk pot A memiliki media tanamnya komposisinya itu cuman tanah kompos 80 gram, dan untuk pot B itu 75 pot A itu 75 gram arang sekam
tanah kompos 5 gram arang sekam padi. Dan untuk pot B yaitu 60 gram tanah kompos dan 20 gram arang sekam padi, dan pot C yaitu 80 gram tanah kompos. Proses 3 yaitu penanaman biji kacang hijau dengan kedalaman 2 cm dan penyiraman air yang dilakukan setelah menanam sebanyak 2 sendok makan, kemudian pada tanggal 27 Februari 2025 sebanyak 2 sendok makan juga. Dan yang terakhir, proses keempat, melakukan pengamatan dan kontrol terhadap variabel terikat atau pertumbuhan tinggi dan ke akar. Bab yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Dapat dilihat yang hasil penelitian yang pertama yaitu rata-rata tinggi batang kacang hijau dalam sentimeter. Di sini hasil akhir menunjukkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2025, pot A yang ini komposisinya, pot A memiliki rata-rata tinggi batang 18,54 cm dan pot B 19,04 cm dan pot C 18,5 cm. Hal ini menunjukkan pot B dengan 60 gram tanah kompos dan 20 gram arang sekam padi atau dengan penambahan sekitar 25% arang sekam padi menunjukkan bahwa menghasilkan tumbuh tinggi batang yang lebih optimal dibandingkan pot yang lain. Untuk yang selanjutnya, maaf, yaitu rata-rata laju pertumbuhan tinggi batang kacang hijau dalam sentimeter. Rata-rata hasil yang paling akhir yaitu pot A 2,32 cm, pot B 2,38 cm, dan pot C 2,31 cm. Ini menunjukkan bahwa pot B yang memang terdapat penambahan 25% arang sekam padi menunjukkan bahwa memiliki laju pertumbuhan tinggi batang yang lebih tinggi. Namun di grafik ini dapat dilihat bahwa pada tanggal 28 Februari terjadi kenaikan pada pot A dan pot B. Hal ini disebabkan karena pada tanggal 27 Februari dilakukan penyiraman pada malam hari sehingga pada tanggal 28 Februari ini terjadi peningkatan laju pertumbuhan pada pot A dan pot B. Namun hal ini tidak berlaku pada pot C karena diduga bahwa unsur hara pada tanah yang sebelumnya larut dalam air dan keluar dari potnya. Namun hal ini perlu dikaji lagi karena mengingat laju pertumbuhan semakin menurun pada pot A dan pot B yang signifikan bahkan di bawah dari pot C, sehingga perlu dikaji lagi. Dan yang terakhir ada penelitian mengenai akar dari pot A, pot B, dan pot C. Dapat dilihat bahwa pot B memiliki akar serabut yang lebih banyak. Hal ini karena arang sekam padi memiliki porositas tanah yang lebih tinggi sehingga akar bisa menembus tanah, dan ini menyebabkan ikatan antara tanah dengan akar semakin kuat dibandingkan pot A dan pot C. Dan dapat dilihat dari perbedaannya, pot C hampir tidak ada akar serabut sama sekali dan pot A hanya sedikit dari akar serabutnya. Untuk pembahasan ini sudah saya jelaskan menggunakan grafik dan data sebelumnya. Untuk selanjutnya kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan, yaitu komposisi terbaik untuk pertumbuhan kacang hijau adalah kombinasi 60 gram tanah kompos dan 20 gram arang sekam padi pada pot B. Sekam padi berperan penting dalam meningkatkan kualitas media tanam karena dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan arang sekam dalam jumlah yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman secara signifikan dibandingkan penggunaan tanah kompos saja. Selanjutnya saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu selanjutnya ada saran. Yang pertama, sebaiknya variabel bebas dapat lebih banyak lagi, setidaknya terdapat 3-5 sebagai variabel bebas supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal. Yang kedua, untuk pot sebagai tempat eksperimen bisa dibuat lebih besar lagi, bisa menggunakan pot yang sebenarnya, karena pada eksperimen ini hanya menggunakan
gelas berukuran sekitar 250 mili. Baik, ini terdapat galeri penelitian di mana ini menunjukkan hari pertama, dan ini adalah hari ketiga, dan yang ini adalah hari terakhir atau hari ke-8. Karena kami melakukan pengamatan selama 8 hari. Daftar pustaka, dan terima kasih presentasi kami dari kelompok 5 kelas 12/6. Cukup sampai sini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penelitian maupun dalam penyampaian maupun dalam perbuatan. Mohon maaf. Langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.